Ibu SPNM, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya bagi Bu Lisna dan Pak Purwanto, calon guru penggerak angkatan ke-6 di UPTD SMP 1 Bupati. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia. Kita sendiri ikhlas menerima apa yang kita bagi dulu. Kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita sudah ada kolaborasi kemarin, itu salah satunya. Ada yang kolaborasi di online kita, yaitu kita membuat grup. Mungkin yang lain mau ikut silahkan, tapi saya harapkan ikutnya jangan cuma ikut-ikutan, tapi benar-benar kita implementasikan kepada anak didik kita. Kemarin kita buat Guraru. Personilnya yaitu saya, Ibu Yanti, Ibu Ristina, sama Ibu Anita Jumayanti. Guraru yaitu komunitas yang ada di sekolah. Silahkan nanti ada yang bentuk-bentuk lagi, tapi endingnya untuk kebaikan. Guraru itu yaitu guru era baru. Ya, guru era baru. Guru era baru itu tidak harus ini pinter ngetik, ya, IT. Itu sebagai momok. Ya, jadi saya harapkan sampean-sampean, tapi cara menyampaikan materi, cara pembelajarannya, nah itulah yang dinamakan era barunya. Bukan berdasarkan ini perangkat aja, pelengkap dalam kita menyampaikan pembelajaran. Tapi kalau kita sudah membentuk komunitas di dalam suatu sekolah, 1 orang, 3 orang, 4 orang, lah nanti kita belajar bareng-bareng. Pak, ini gimana caranya ini nih? Oke, ini materi ini Bu. Oh, nanti sampaikan tes. Nah, jadi kita dibekali. Karena apa? Karena kita mengajar itu sudah siap dengan kondisi kita. Yang di rumah istilahnya semrawut, istilahnya enggak apa ya, tidak terkondisikan. Tapi jangan sampai kebawa ke sekolahan. Urung iringan di rumah, di sekolah, lampiasan anaknya. Itu salah fatal. Terus ini ada kemarin ada yang anak curhat, itu gini, Pak, saya itu di rumah dimarahi Pak, di sekolah dimarahi pulang, tapi ekstra sepak bola jangan dimarahi ya Pak, sampai ngomong seperti itu. Jadi itulah keluh kesah mereka. Nah, andaikan yang dimarahi itu anak kita, saudara kita, perasaan kita seperti apa coba? Dihakimi, dipanggil dan lain sebagainya. Itu kembalikan ke, oh ya, itu misalnya anak saya kayak apa ya? Itu misalkan cucu saya seperti apa ya? Nah itulah yang perlu kita rasakan. Karena saya banyak belajar dari Pak Gatot. Ini loh yang perlu kita rasakan. Ya, bukan cuma ininya aja, tapi di sini yang kita endingnya ke depan. Di sini saya akan menampilkan beberapa slide. Ya, ini hal penting. Ini keluar dari ranah yang tadi. Kenapa pada tidak ikut calon guru penggerak? Salah satunya, calon guru penggerak adalah momok yang menakutkan karena tugas seambrek dan lain sebagainya. No, jangan dipikir di situnya. Ya, salah satunya ya. Mungkin di situ masalah IT sudah saya sebutkan dari awal, tapi bukan seperti itu. Yang terpenting itu cara penerapan kita ke mereka, ke anak-anak kita. Ya. Kalau saya punya prinsip gini, asalkan itu bisa kelihatan, bisa nyata kita pelajari, saya terapkan pada mereka, kamu pasti bisa. Entah itu cepat atau lambat pasti bisa. Tapi kalau barang itu goib, ya mohon maaf, saya nggak bisa juga. Nah, jadi disitulah kita termotivasinya belajar. Jadi kita cara penerapannya tidak cuma asal kasih tugas, transfer ilmu, ya kita emang kalah sama apa yang dikatakan Bu Rodah tadi, kalah dengan internet, kalah dengan handphone, karena dunia ada di genggaman kita. Tapi kita tidak kalah untuk cara mendidik, bukan mentransfer ilmu, bukan memberi pembelajaran, tapi mendidik, menjadikan akhlakul karimah yang baik seperti yang diajarkan oleh Ibu Eka tadi. Itulah yang utama dan utama. Kalau sudah akhlaknya baik, anak itu mau dibuat A, B, C, D, E itu bisa.
Konsepnya seperti itu dulu. Tapi kalau cuma mentransfer ilmu, kita kalah sama-sama teknologi. Kita emang abad 21, jadi kita nggak bisa seperti itu. Tapi kalau mendidik, teknologi nggak akan bisa menyaingi kita. Itulah pentingnya guru sampai sekarang dipertahankan seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini selamat datang para guru yang luar biasa. Mungkin yang sana-sana bilang hebat, tapi saya sampai luar biasa karena setelah menyempatkan waktunya pada siang hari ini dalam kita berbagi, yaitu salah satunya mari kita belajar bersama. Konsep awal saya ngomong sama Bu Lisna sama Bapak Kapsek, ya Bu, kita membuat mejanya nanti saya desain Pak. Jadi kita tidak saling menghadap satu arah, tapi kita buat U dan lain sebagainya. Itu salah satunya prinsip kita untuk belajar bersama. Jadi Bu Eka bisa memandang sana, sana bisa memandang sini, sana bisa memandang sana dan sini. Nah itu salah satunya. Terus saling mendukung demi terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah kita, yang sekolah kita cintai ini. Karena apa? Karena kalau saya kerja sendiri, Pak Garut kerja sendiri, ataupun yang lainnya kerja sendiri, kita nggak bisa Bapak Ibu. Kita tetap kolaborasi, kerjasama, ya. Wah itu yang diajak itu aja, enggak Bapak Ibu. Kita welcome sama semua guru. Entah ibu yang mau purna, gitu Bu, atau yang lainnya, kita sama-sama, ya, kita sama-sama membuka ruang kolaborasi untuk menjadi yang lebih baik. Tapi ingat, ya, di sini, kita setelah mempelajari nanti budaya positif di sini, jangan sebentar-sebentar BK, jangan sebentar-bentar Pak Gatot, jangan sebentar Bu Risna. Itu konsep budaya positifnya nggak berjalan, tapi oke, kita belum mengetahui itu sebelumnya. Tapi setelah mengetahui budaya positif ini, apa fungsinya sebagai wali kelas, apa kita sebagai pendidik, dan lain sebagainya. Jadi itulah nanti sebelum kita memasuki ke era-era situ, jangan sebentar-bentar, weh Pak Gatot, weh Bu Risna, semuanya BK. Itu menurut konsep budaya positif, itu salah Bapak. Kurang tepat. Ya tepatnya apa? Yang kita tangani sendiri-sendiri. Mohon maaf, mungkin dari Bu Risna tadi, kita itu korban era yang dulu. Ya, era-era pembelajaran. Jadi jangan kita terapkan untuk era yang sekarang kalau kita sudah mengetahui ilmunya ini. Bapak Ibu, saya bersemangat ikut CGP ini itu karena dari hati saya. Karena saya itu korban 3 tahun dibully. Nyata itu. Pada saat SMP itu saya korban. Yang ngebully siapa? Yang membuli ternyata bukan siswa saja, guru pun bisa. Ya itu yang saya alami. Ya saya tidak mau terjadi pada siswa-siswa saya selanjutnya. Itulah yang buat saya semangat menebarkan kolaborasi budaya positif ini untuk kita semua, untuk kebaikan SMP 1 Pati-Pati. Jadi kita itu merasakan siapa itu loh yang dipanggil, misalkan, itu misalkan anak kita, saudara kita, perasaan kita seperti apa? Diperlakukan lainkah atau dan bagaimana? Nah, itu untuk selanjutnya. Nah ini yang konsep utama modul budaya positif itu ada 7 tadi. Mungkin yang sudah disampaikan ada sudah keyakinan. Berarti saya tinggal segitiga restitusi. Jangan Bu. Oke. Ya, dari perubahan paradigma belajar. Nah, di sini mungkin saya cuma simpel-simpel aja. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi. Ya, berdiferensiasi. Nah, ini nanti modul kedua, wah diferensi akan lebih asik. Pokoknya kita akan merasa sangat berdosa pada siswa. Karena kita ya itu, jadi nanti kita kalau modul kedua baru kita endingnya ke situ nanti kelihatan, ya. Dan kebutuhan, ya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu 30 anak, masing-masing anak punya kebutuhan masing-masing. Nah itulah fungsinya kita mendidik tadi. Ya tidak cuma mentransfer ilmu. Kalau transfer ilmu kita kalah sudah sama Google, ya. Tuh untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang 6 poin tadi. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sudah diterangkan tadi. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang diperlakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena tidak sesuai dengan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang ditanyakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Bukan
yaitu memiliki motivasi yang dari dalam ya. Pagi, malam. Oke, konsentrasi ya. Ini memang asik sebenarnya, tapi ya. Ya, siap. Malam. Bagaimana kalau yang tadi mengganggu orang lain? Mohon Bapak Ibu hati-hati dalam berucap ya sama siswa-siswa kita. Anggap saja itu jelas ya. Itu doa kita pada mereka. Jadi berbicaralah yang baik seperti kita berbicara pada anak kita. Lebih baik lagi. Jadi tidak cuma sekedar ini konsentrasinya tidak dipantau. Kamu ini nggak ada kelanjutannya. Besok seperti apa anak ini? Nah, jadi kan nggak ada perubahan. Yang penting itu ada outputnya walaupun pergerakannya itu sedikit. Bersatu, berdua, enggak, maksudnya sampai juga ngomong. Bersatu, berdua, bersatu, berdua, bertiga. Menstabilkan identitas atau kondisinya dulu. Lanjut yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Yang di sini yang membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, kata-katanya apa? Patuhi aturan saya. Awas. Kamu kalau selalu salah. Kita banget ya. Selalu pasti setelah selesai. Nah, ini kita nih, warisan masa lalu kita Pak ya. Jadi kalau posisi penghukum, terus kita itu diminta jangan sampai di posisi penghukum, gitu loh. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi murid itu sebagai alat. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata yaitu patuhi aturan saya. Kalau nggak usah masuk. Nah besok nggak masuk gujuran dalam 1 tahun, keluar dia sudah. Kita salah, dosa lagi. Jariah kita akan berhenti di situ. Jariah dosa akan tambah banyak. Kamu selalu saja salah, menyalahkan lagi. Nanti ada solusinya. Mungkin loh kayak apa nanti? Nah, nanti ada kan ada pilihan. Paling tidak kita itu ada posisi yang sebelum manajer tadi apa? Pemantau sama manajer. Nah, paling nggak di situ harapan dari pemerintah atau calon guru penggerak itu harapannya di situ. Jangan sampai ini terjadi. Ya, itu zaman kita, jangan diterapkan untuk yang sekarang. Ya, guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sudah paling top. Nah, padahal pembelajaran sekarang harus PBL, PJBL, project learning sama problem. Nah, melatih mereka untuk diskusi, untuk ngomong, bukan demo. Nah, lanjut, ini penghukum. Saya harapkan Bapak Ibu setelah keluar dari ruangan ini jangan sampai jadi penghukum. Amin. Pembuat merasa bersalah. Nah ini dibaca sendiri ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa. Ini Bu Yanti ini seperti bahasa Indonesia. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Lembut ini lembut, tapi anak itu kan merasa bersalah, gitu loh. Maksudnya kata-kata yang lembut itu loh. Terus menusuk ini Pak. Apa deh? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dia akan merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah itu kan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk pada dirinya sendiri. Dia nggak akan percaya diri.
Ya, itu kalau terjadi pada anak-anak kita, kalau saudara-saudara kita seperti apa? Korban berikutnya saudara. Ya, kita jangan sampai seperti itu, mutus mata rantai. Ya, penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Padahal dia sayang orang tua, tapi berbuat satu kesalahan, terus orang tua sampai tahu terus kesini dan sebagainya. Itu membuat mereka merasa bersalah. Jadi mungkin kita semua tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, melalui apa? Kayak iming-iming dan lain sebagainya, ajakan-ajakan. Posisi teman, bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, terlalu dekat dengan siswa tapi posisinya di teman itu juga tidak baik, akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Sudah banyak contoh ya di medsos, di berita-berita, guru ini mencabuli ini, guru ini membawa ini dan lain sebagainya. Kita vulgar aja ngomong ya, karena apa? Karena ini untuk kebaikan kita semua ya. Ini kalau posisi teman, jadi jangan sampai kita jadi posisi teman. Wah, Pak Pur dekat sama anak OSIS, ini bukan teman ya. Jadi sampai nanti dilihat kontak-kontaknya ada di sini ya. Jadi selanjutnya atau guru mapel lainnya juga sama. Agnes Monica nih Bu, Agnes Monica tahu ya Bu? Oh, kembalinya. Jadi gini, jarimu atau mulutmu jangan lebih cepat dari otakmu. Iya. Jadi sebelum kita mengeluarkan omongan, sebelum kita mengetik, pikirkan terlebih dahulu apakah ini menyakiti, apakah ini memberi semangat, apakah ini memotivasi, apakah ini menyakitkan. Nah, itu perlu kita pikirkan bareng-bareng. Mungkin dari itu, terima kasih dari saya. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menambahkan saja dari Pak Pur bahwasanya kita sebenarnya sudah punya budaya positif di sekolah kita. Hanya saja kita belum begitu memaksimalkan. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan tadi sepertinya berkutat di keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ingin menerapkan kemarin keyakinan kelas, karena berasal dari kata yakin dengan sepakat itu kan berbeda. Nah, kalau yakin itu sesuatu yang kita yakini, yang itu baik. Kalau sepakat, kita memang bersepakat saja kan. Nah, kita nggak tahu yakin baik apa enggaknya. Nah, kemarin di kelas 7B kan banyak laporan, Bu membuli, Bu buang sampah, Bu ini itu. Nah, akhirnya satu jam pelajaran saya minta anak-anak itu menuliskan apa saja keluhan mereka di kelas. Ya, jadi dikasih note, sticky note, kemudian nggak bisa tayang videonya. Dikasih note, mereka catat apa saja. Silahkan tempelkan, mereka suruh nempel. Ini buat wali kelas bisa diterapkan nanti. Apa saja yang mereka yakin kelas harus seperti apa supaya kelasnya baik. Karena memang di kelas Sulun itu wakil ketua kelasnya sering dikeluhkan oleh anak-anak, Bu ganti saja. Nah, kemarin saya coba berestitusi ketua kelas supaya tidak berkata seperti itu. Nah, jadi mencoba mempraktikkan restitusi. Nah, berhubungan keyakinan kelas tadi, jadi masing-masing menempel. Maunya ini, kalau tidak nyapu 2.000 Bu, 3.000 Bu. Nah, ditempel itu semua, silakan baca. Yang banyak apa? Buang sampah, bully, gak tertib, teriak-teriak pas guru ngajar. Itu dikumpulkan, lalu kita klasifikasikan. Oh, ternyata pembulian nih paling banyak. Kemudian tidak mengerjakan piket. Kemudian yang terakhir suka ribut ketika guru mengajar. Itu kita kelompokkan. Kemudian kita kembalikan ke siswa. Yuk, untuk memperbaiki supaya nggak bully lagi ini gimana? Kembalikan ke anak. Kamu kalau dibully suka tidak? Tidak. Terus kalau kamu membeli kata teman kamu suka tidak? Kita kembalikan terus ke anak. Nah, jadi sama tadi Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih keuntungannya membuli? Kita kembalikan lagi ke anak. Jadi memang ini kita perlu waktu. Tidak semerta-merta ketika saya sudah membuat keyakinan kelas anak-anak berubah, tidak. Perlu kita ada monitoring seperti itu. Sudah terlaksana belum? Tapi tetap
kita tidak cantumkan hukuman, tidak lagi, ya. Tapi kita kembalikan, kalau tidak menyapu, kalau tidak mengerjakan piket, apa nak? Apa? Enak nggak belajarnya? Tidak, Bu. Selalu kita kembalikan, selalu kita merestitusi, ya. Dan diri kita pun kita restitusi. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Mungkin nanti kita bisa terapkan masing-masing di kelas kita. Ya, anak-anak tuh kan itu karena dari diri sendiri. Oh iya ya, ini aku yang buat, aku harus melaksanakan. Nah, kan bukan dari tadi kalau top down itu agak susah, sekarang down to top gitu. Jadi dari diri sendiri, kebutuhan motivasi